Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami melalui firman-Mu supaya kami boleh terus belajar mencintai Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal yang ke-7. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, ia mengurapi dan menguduskannya beserta segala perlengkapannya, juga mezbah dengan segala perlengkapannya. Setelah semuanya itu diurapi dan dikuduskannya, para pemimpin Israel, para kepala kaum keluarga mereka mempersembahkan persembahan. Mereka adalah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Sebagai persembahan, mereka membawa di hadapan Tuhan 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan di kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi, sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing." Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu lalu memberikannya kepada orang Lewi. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka, dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Tetapi kepada Bani Kehat ia tidak memberikan apapun, karena pekerjaan mereka ialah mengangkat barang-barang kudus di atas bahunya. Para pemimpin juga membawa persembahan pentahbisan mezbah. Pada hari mezbah itu diurapi. Para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, 1 pemimpin setiap hari harus membawa persembahannya untuk menahbiskan mezbah itu. Orang yang membawa persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Persembahannya ialah 1 pinggang perak 130 sikal beratnya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal tempat kudus. Keduanya berisi tepung terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi dupa. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba jantan berumur setahun untuk korban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. Pada hari kedua, Netaneel bin Soar, pemimpin suku Isakar, membawa persembahan. Sebagai persembahannya ia membawa 1 pinggan perak 130 sikal beratnya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal tempat kudus. Keduanya berisi tepung terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi dupa. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba jantan berumur setahun untuk korban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Nathaniel bin Sohar. Pada hari ketiga ialah Eliab bin Helon, pemimpin Bani Sebulon. Persembahannya ialah 1 pinggan perak 130 sikal beratnya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi dupa. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba jantan berumur setahun untuk korban bakaran. 1 ekor kambing jantan
untuk kurban penghapus dosa. Dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Eliab bin Helon. Pada hari keempat, itulah Elisur bin Sedeur, pemimpin Bani Ruben. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal beratnya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal tempat kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi dupa, 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, 1 ekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Elisur bin Sedeur. Pada hari kelima ialah Selumiel bin Surisadai, pemimpin Bani Simeon. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal beratnya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal tempat kudus. Keduanya berisi tepung terbaik diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi dupa, 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, 1 ekor kambing domba untuk kurban penghapus dosa. Dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Selumiel bin Zurisadai. Pada hari ke-6 ialah Eliasaf bin Rehuel, pemimpin Bani Gad. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal beratnya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal tempat kudus. Keduanya berisi tepung terbaik diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi dupa, 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, 1 ekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa. Dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Eliasaf bin Rehuel. Pada hari ke-7 ialah Elisama bin Amihud, pemimpin Bani Efraim. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal beratnya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal tempat kudus. Keduanya berisi tepung terbaik diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi dupa, 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, 1 ekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa. Dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud. Pada hari ke-8 ialah Gamaliel bin Pedasur, pemimpin Bani Manase. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal beratnya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal tempat kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi dupa, 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, 1 ekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa. Dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Gamaliel bin Pedasur. Pada hari ke-9 ialah Abidan bin Gideoni, pemimpin Bani Benyamin. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal beratnya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal tempat kudus. Keduanya berisi tepung terbaik diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya,
berisi dupa, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Abidan bin Gideoni. Pada hari ke-10 ialah pemimpin Bani Dan, Ahiezer bin Ahmisyahdai. Persembahannya ialah 1 pinggan perak 130 sikal beratnya dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal tempat kudus. Keduanya berisi tepung terbaik diolah dengan minyak. Untuk kurban sajian 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi dupa, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor jantan domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, seekor kambing jantan untuk kurban penghapusan dosa. Dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Ahiezer bin Ammisyaddai. Pada hari ke-11 ialah pemimpin Bani Asher, Bagiel bin Okran. Persembahannya ialah 1 pinggan perak 130 sikal beratnya dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal tempat kudus. Keduanya berisi tepung terbaik diolah dengan minyak. Untuk kurban sajian 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi dupa, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Pagiel bin Okran. Pada hari ke-12 ialah pemimpin Bani Naftali, Ahira bin Enan. Persembahannya ialah 1 pinggan perak 130 sikal beratnya dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal tempat kudus. Keduanya berisi tepung terbaik diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi dupa, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin Enan. Inilah persembahan penabisan mezbah dari para pemimpin Israel. Pada hari mezbah itu diurapi 12 pinggan perak, 12 bokor penyiraman dari perak dan 12 cawan emas. Berat setiap pinggan 130 sikal perak dan berat setiap bokor penyiraman 70 sikal. Seluruh perak perlengkapan itu beratnya 2400 sikal ditimbang menurut sikal tempat kudus. 12 cawan emas berisi dupa, setiap cawan beratnya 10 sikal ditimbang menurut sikal tempat kudus. Seluruh emas cawan itu beratnya 120 sikal. Seluruh hewan untuk kurban bakaran itu ialah dupa 12 ekor lembu jantan, 12 ekor domba jantan, 12 ekor domba jantan berumur setahun, dan dengan kurban sajiannya juga 12 ekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa. Seluruh hewan kurban keselamatan itu ialah 24 ekor lembu jantan, 60 ekor domba jantan, 60 ekor kambing jantan dan 60 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan penabisan mezbah sesudah mezbah itu diurapi. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan Tuhan, ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah dari antara kedua kerub itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan besar jika dilakukan oleh satu orang maka akan tidak maksimal. Oleh karena itu, betapa pentingnya bekerja sama dengan orang-orang yang Tuhan anugerahkan. Dalam teks dijelaskan bagaimana masing-masing suku Israel mengambil peran guna penabisan mezbah Tuhan sehingga semua berjalan dengan baik dan juga kebutuhan yang diperlukan terpenuhi.
Oleh karena itu, mari kita terus belajar untuk bekerja sama dengan orang-orang yang Tuhan anugerahkan, baik itu di tengah keluarga, di tengah persekutuan maupun masyarakat, agar dapat menghasilkan karya-karya terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Tuhan menghadirkan orang-orang yang ada di sekeliling kami, baik itu di tengah keluarga, di tengah persekutuan maupun masyarakat. Ajarkan kepada kami untuk dapat berkontribusi secara positif dan bekerja sama, sehingga kami dalam hidup bersama boleh menghasilkan karya-karya terbaik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.